mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saudara jangan lupa ternyata tuh di TikTok itu bisa absen ya. Bapak Ibu Saudari, buat kalian semua yang rindu absen setiap harinya, itu ada di tombol love ya, itu ada tulisan 66 kalau tidak salah di atas itu. Saudari ada tombol love di situ, saudara bisa klik di sana, saudara bisa absen di sana ya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Istri saya soalnya mengingatkan Bu Gembala itu ternyata bisa absen. Jadi Bapak Ibu Saudari yang mau absen, saudara rindu mendukung pelayanan Pastor Deso dengan hadir setiap hari, juga saudara bisa klik di tombol itu. Ya, saudara, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara jangan lupa untuk tap-tap layar, saudara bisa share, jangan ragu untuk tap-tap layar, untuk saudara bisa share, untuk saudara bisa berbagi gift, menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso. Ya, atau saudara bisa follow Pastor Deso baik di TikTok, saudara jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube juga ya Bapak Ibu Saudari, karena banyak khotbah-khotbah yang memberkati tentunya. Saudara sediakan waktu-waktu saudara untuk hidupmu terus diisi oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar juga ya, terberkati setiap hari lewat refresh dan reset, termasuk dari kota dari mana saudara ada ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah berbagi gift tentunya ya. Saudara, ketika nanti firman Tuhan ditabur, maafkan Pastor Deso kalau tidak bisa membalas setiap komentar-komentar ya, atau mengucapkan say hello buat setiap teman-teman semua yang sudah mungkin berbagi gift, karena saya harus fokus terhadap setiap kebenaran yang dibagikan. Terima kasih yang sudah menulis terberkati setiap hari lewat refresh dan reset ya, dari kota saudara, ada dari Nganjuk, Jawa Timur, dari mana lagi teman-teman semua? Dari Malaysia, Johor, Malaysia. Ya, teman-teman semua doakan nanti mungkin Ibu Gembala akan ke Malaysia. Ya, doakan ya supaya mungkin teman-teman semua yang ada di Malaysia kalau bisa hospitality ya untuk melayani Ibu Gembala tentunya dalam berkunjung ya. Hanya berkunjung ya untuk ke Malaysia. Doakan supaya waktu yang tepat, nanti ada waktu-waktu yang tepat. Jadi bagi teman-teman semua yang kalian bisa untuk hospitality, teman-teman semua melayani selama mungkin Ibu Gembala ada di Malaysia nanti, teman-teman semua bisa chat di TikTok saya, Pastor, boleh nggak Bu Gembala nanti saya aja yang melayani selama 2-3 hari mungkin Bapak Ibu Saudari di Malaysia. Doakan supaya bisa ke sana ya, ada jalan-jalan berkat Tuhan dalam setiap hanya trip. Jadi kita nih lagi lihat mau trip, tetapi Bapak Ibu Saudari didoakan mau ikut jasa trip atau ada setiap jemaat-jemaat yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Nanti kalian bisa mungkin dari, saya juga nggak tahu ya, apa dari Kuala Lumpur nanti pesawatnya tiba di sana, atau nanti saudara punya kenalan atau punya tempat yang bisa disinggah, atau kami mengikuti mungkin trip atau lain sebagainya. Nanti kita sama-sama chat saja di kolom komen, bukan di kolom komentar tetapi di chat TikTok Bapak Ibu Saudari, di chat TikTok saja ya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan secara pribadi buat kalian yang punya jiwa hospitality, melayani orang yang datang, lalu kemudian saudara bisa jemput, saudara bisa ya ajak jalan Ibu Gembala, khususnya Ibu Gembala, doakan supaya di waktu yang tepat nanti kami berikan waktu dan tanggal bulannya ya buat kalian semua. Saya nggak tahu areanya mana, mungkin Kuala Lumpur dan sekitarnya. Haleluya. Atau mungkin saudara yang dekat Kuala Lumpur, saudara bisa chat kepada Pastor Deso. Ya, terima kasih sekali lagi buat kalian semua, saudara yang kasih oleh Tuhan yang setia. Thank you yang dari Manado, ya thank you yang dari Jakarta, thank you yang dari Kupang, thank you ya buat kalian semua yang sudah menulis dari Sidoarjo, Semarang, Ambon, ya Manado lagi, God bless you ya teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Kediri, Singapura juga ada, Jawa Timur, semua kita. Thank you buat kalian yang sudah menulis terberkati setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita melihat sebuah vas atau guci yang indah tetapi retak? Mungkin retakannya halus, ya hampir tidak terlihat, tetapi pemiliknya itu tahu persis ya di mana letak daripada setiap retakan-retakan itu.
Begitu pula dengan kehidupan kita. Dari luar kita mungkin terlihat baik-baik saja. Kita bisa tersenyum, kita bisa melayani, kita bisa hadir di gereja. Tetapi di dalam, di ruang tata jiwa kita semua, ada retakan-retakan yang disebabkan mungkin oleh kata-kata kasar di masa kecil, oleh pengkhianatan yang menyakitkan di dalam setiap hidup kita semua, oleh trauma-trauma yang kita kubur dalam setiap hidup kita semua, atau oleh pola dosa yang kita pikir tidak akan pernah terputus ya dalam setiap kehidupan kita semua. Kita membawa retakan-retakan itu ke dalam kehidupan kita, ke dalam pernikahan kita, ke dalam pekerjaan kita, ke bisnis usaha kita, bahkan ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan sembuhkan aku, tetapi seringkali kita merasa seolah-olah doa itu hanya memantul di langit-langit kamar kita. Hari ini firman Tuhan ingin menyatakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus tidak hanya datang untuk mengampuni orang berdosa, tetapi juga untuk menyembuhkan setiap jiwa yang retak. Tuhan rindu memulihkan setiap kehidupan yang pecah itu. Dia adalah sang ahli yang memulihkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan bagi Tuhan tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Tidak ada rantai yang terlalu kuat untuk dipatahkan. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi, izinkanlah saya mengajak kita untuk sejenak berdiam diri pada kesempatan hari ini. Di dalam kesunyian hati kita semua, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ada sesuatu di dalam diriku yang menghalangiku untuk mengalami sukacita dan kedamaian Tuhan secara penuh? Apakah ada penghalang di dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Mungkin itu adalah kenangan pahit, seperti film yang terus diputar ulang di dalam setiap pikiran kita semua. Mungkin itu adalah rasa yang bersalah, atau rasa bersalah yang tidak kunjung hilang, seolah-olah darah Yesus tidak cukup untuk menutupinya. Mungkin itu adalah sebuah kebiasaan, sebuah keterikatan yang kalian lawan setiap hari tetapi selalu kalah. Dan akhirnya itu semua meninggalkan kita semua dalam keputusasaan. Jika kalian mengangguk-ngangguk Bapak Ibu Saudari, bahkan pelan-pelan di dalam hati kalian semua, ya, saudara merasa hal itu terjadi dalam setiap hidup saudara, maka pesan firman Tuhan hari ini adalah untuk kita semua, untuk kalian semua. Kita akan membahas tentang jiwa yang utuh. Bukan tentang menjadi sempurna, tetapi menjadi utuh. Bukan tentang menyembunyikan luka, tetapi tentang membiarkan Kristus yang menyentuhnya, menyembuhkannya. Ini adalah undangan bagi kita, setiap orang yang lelah berjuang sendirian, untuk akhirnya menemukan kelegaan dan kebebasan sejati di dalam Tuhan. Saudara, saya ingin membagikan satu cerita pada kesempatan saat hari ini. Di satu hari, ya, di lampu dashboard mobil seorang bapak atau seorang pria, mobilnya menyala dengan simbol engine yang berwarna orange. Apa yang dia lakukan? Saudara, dia mengambil isolasi atau selembar isolasi hitam. Ya, dia mengguntingnya lalu dia tempel di dashboard mobil yang tadi ada menyala simbol engine yang berwarna orange itu. Dia menutupi lampu peringatan itu. Padahal seharusnya dia cek mesinnya, bukan hanya ditutupi dengan selembar isolasi hitam. Saudara, dia pikir dengan menutupi dengan isolasi hitam itu, maka lampu peringatan itu tuh selesai, nggak kelihatan lagi. Masalah selesai, yang penting mesinnya masih jalan, pikir si bapak itu. Tentu saja Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mesinnya masih jalan. Tetapi beberapa minggu kemudian mobilnya akan mogok total di tengah jalan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melakukan hal yang sama di dalam setiap hidup kita semua. Jiwa kita sudah berasap, lampu peringatan di dashboard menyala di hati kita semua, sudah berkedip-kedip. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita ambil isolasi hitam kita semua. Kita sibuklah melayani, kita pura-pura sibuk, kita scroll medsos sampai larut, atau kita masuk ke dalam hubungan-hubungan yang salah. Kan ada ya di media sosial tuh, di aplikasi-aplikasi yang saya tahu saudara yang kasih oleh Tuhan. Oh, kita bisa datang ke daerah tertentu lalu kita kemudian bisa ya masuk
Yang cewek ketemu cowok, cowok ketemu cewek di aplikasi tersebut. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita memasuki hubungan-hubungan yang salah. Kita tutupi lampu peringatan itu. Kita pikir selama kita masih bisa berjalan, selama kita masih bisa datang ke gereja, semua akan baik-baik saja. Saudara, hari ini Tuhan ingin kita berani melepaskan isolasi hitam itu. Dia ingin kita membuka kap mesin hati kita semua dan membiarkan Dia, Sang Mekanik Agung, memperbaiki dan memulihkan apa yang rusak di dalam itu. Karena jika tidak, kita bisa mogok di tengah-tengah perjalanan iman, di tengah-tengah perjalanan hidup kita semua. Mari bersama-sama kita belajar kebenaran ini pada kesempatan saat hari ini mengenai jiwa yang utuh, sehingga saudara dapat pulih total di dalam Kristus dari trauma, dari keterikatan, sehingga batinmu boleh disembuhkan, keutuhan jiwamu melalui kuasa dan pengorbanan daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya sering kali bertemu dengan orang-orang yang secara lahiriah tampak baik-baik saja, tetapi di dalam, di ruang tahta jiwa mereka terdapat luka yang dalam, belenggu yang berat, dan teriakan-teriakan yang sunyi yang memilukan. Mereka adalah korban trauma yang membekas dari setiap luka masa lalu dalam hidup mereka. Mereka terjerat dalam keterikatan dan kebiasaan dosa yang seolah tidak putus-putusnya. Mereka bertanya, apakah benar ada pengharapan bagi saya? Apakah kuasa salib cukup untuk menyentuh kegelapan yang paling kelam di dalam setiap kehidupan saya? Saudara-saudari yang terkasih, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk menyelami sebuah tema yang mendalam bagi jiwa kita semua, yaitu jiwa yang utuh. Jiwa yang dipulihkan total di dalam Kristus dari trauma dan keterikatan. Kita akan melihat bagaimana pengorbanan Kristus bukan hanya sekedar tiket ke surga, tetapi adalah jalan satu-satunya, jalan utama menuju penyembuhan batin dan keutuhan jiwa dari setiap kehidupan saudara dan saya. Kita buka sama-sama di dalam Yesaya. Sebentar ya. Yesaya pasal 61 Bapak Ibu Saudari, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Yuk kita buka Alkitab kita semua. Saudara bisa tulis juga di dalam kolom komentar mengingatkan yang lain. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, saya membacakan buat kita semua. Thank you ya buat Ibu Octavia Widya, thank you. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti debu atau ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ini adalah nubuatan tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus dan misinya. Perhatikanlah kata-katanya, remuk hati, ya, tawanan, terkurung. Ini adalah gambaran yang akurat dari jiwa yang terluka, jiwa yang terikat. Ya, ada remuk hati. Kita menjadi tawanan, kita menjadi terkurung di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, yang pertama kita mau belajar pada kesempatan saat hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenalilah luka di dalam setiap jiwa dan belenggu batin kita semua. Saudara, kita mendiagnosis dalam setiap kehidupan kita semua untuk mengenali luka ini di dalam setiap jiwa, di dalam setiap batin kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, langkah pertama menuju pemulihan adalah mengakui bahwa kita membutuhkan pemulihan.
saudara dan saya membutuhkan pemulihan jiwa kita, yaitu pikiran, kehendak, emosi kita. Semua bisa terluka dan terikat. Saudara, ada trauma di dalam setiap kehidupan kita semua. Ada luka-luka yang tidak atau belum disembuhkan. Trauma itu adalah luka batin yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang menyakitkan, yang menakutkan, atau di luar kendali dalam setiap hidup kita semua. Bisa dari masa kecil, ya, kita disakiti mungkin oleh orang tua, kita disakiti mungkin oleh kawan dan lain sebagainya. Atau bisa dari hubungan-hubungan yang toksik, ya teman-teman semua, pengkhianatan, kekerasan, atau juga kecelakaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saya pernah menemukan atau melayani seorang anak muda, ya dulu mah kakinya lengkap, lalu kemudian satu ketika naik kereta, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin dia terjatuh di lorong kereta itu, ya, di sela-sela kereta antara peron dan kereta gitu, ya, jalur kereta. Dan pada satu ketika saudari dia terjatuh di situ, kakinya putus. Ya Bapak Ibu saudari, kakinya terluka dan harus diamputasi salah satu kakinya. Kami pernah melayani anak muda, ya seperti itu dalam setiap pelayanan kami. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal demikian bisa saja menimbulkan trauma, ya, atau saudara yang mendapatkan kekerasan sejak masa kecil atau remaja, ya, saudara dikhianati baik oleh kekasih, baik juga oleh orang tua yang bercerai. Saudara, trauma ini tidak bisa disembuhkan dengan waktu, ya, atau trauma tidak disembuhkan dengan waktu saja. Ya mungkin hanya dikubur. Saudara, ini mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri dan orang lain, bahkan juga Tuhan. Kita menjadi seperti orang yang kakinya patah dan tidak pernah dipasang dengan benar. Kita sih tetap berjalan, tetapi seluruh, ya, di dalam setiap perjalanan kita semua, ketika kita berjalan, saudara, selalu timpang dan kesakitan dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah trauma, luka-luka yang belum disembuhkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga ada keterikatan. Keterikatan itu adalah belenggu yang dipeluk, ya, yang di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara peluk keterikatan itu. Keterikatan itu bisa bersifat pola pikir, ya, atau perilaku. Mungkin kecanduan-kecanduan yang tertentu dalam setiap kehidupan kalian semua, yang menghambat kebebasan rohani dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ini adalah jalan pintas yang kita gunakan untuk menutupi rasa sakit ketika saudara punya belenggu ataupun keterikatan-keterikatan yang saudara bukan buang, tetapi saudara dan saya peluk. Ya, ini jalan pintas yang kita gunakan untuk menutupi rasa sakit, mengisi kekosongan di dalam jiwa. Ya, itu bisa berupa keterikatan pada pornografi, pada kemarahan. Seringkali saudara suka marah-marah, melepas penat dengan menonton-nonton yang tidak baik, kepahitan, ya, kebutuhan-kebutuhan untuk dikendalikan, gosipin orang, selalu ngomongin kejelekan orang, atau bahkan kerja secara berlebihan untuk mencari pengakuan. Saudara, kita berpikir ini semua adalah solusi, padahal ini semua adalah penjara. Amin Bapak Ibu saudari, ini adalah penjara di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ayo kenali luka dalam jiwamu. Mungkin ada belenggu di dalam setiap batinmu. Ya, mungkin ada trauma ataupun keterikatan yang kita belajar pada kesempatan saat hari ini. Kedua hal ini, baik trauma dan keterikatan, seringkali ya berkaitan. Ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saling berkaitan satu dengan yang lain. Trauma yang tidak disembuhkan, dia akan mencari pelarian. Dan tentunya dia akan membuat saudara dan saya mengalami keterikatan di dalam setiap hidup kalian semua. Dan keterikatan justru semakin memperdalam luka dari trauma-trauma itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah siklus kehancuran yang membuat jiwa kita akhirnya terpecah-pecah. Ya, saudara tidak bisa lagi mengumpulkan puzzle yang lengkap di dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena Bapak Ibu saudari, kita masih memiliki trauma yang belum disembuhkan dan keterikatan, ya, belenggu yang kita peluk di dalam setiap hidup kita semua. Ini yang pertama kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Alkitab itu dengan jujur menggambarkan dampak dosa dan kejatuhan manusia yang merusak seluruh aspek keberadaannya, termasuk jiwa kita semua.
Kata-kata seperti remuk hati di dalam Mazmur 34 ayat 19. Kata-kata terkurung, ya Bapak Ibu Saudari, dalam Roma pasal 7 ayat 23 itu menggambarkan keadaan jiwa yang terluka, menggambarkan keadaan jiwa yang terbelenggu. Daud dalam Mazmurnya seringkali menceritakan kepedihan jiwanya. Di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, 12, ini menunjukkan bahwa Allah tidak menutup-nutupi realita penderitaan batin. Alkitab mencatat ada orang-orang yang pernah mengalami kepedihan dalam jiwanya, dan Daud termasuk salah satunya. Saudari dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari Daud setelah dosanya, saudari dikasih oleh Tuhan, dengan Batseba, dan tentunya dia membunuh suami daripada Batseba itu. Saudari dikasih oleh Tuhan, Daud bukan hanya bersalah, tetapi dia juga mengalami traumatik di dalam setiap hidupnya. Mazmur 32 dan Mazmur 51 itu adalah teriakan jiwa daripada Daud yang terluka. Jiwa yang terluka, dia menggambarkan dampaknya, seluruh tulangku menjadi kering seperti pada musim panas. Dalam Mazmur 32 saudari bisa menemukan, dan pulihkanlah padaku sukacita karena selamatmu, di dalam Mazmur 51. Saudara, ini adalah deskripsi klasik dari jiwa yang mengalami tekanan, depresi, kecemasan, keterikatan akan dosa yang akhirnya menghisap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, dalam prinsip psikologi praktis, psikologi mengenal hal ini sebagai trauma respon, ya, dan coping mechanism yang maladaptif dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, trauma itu menyimpan kenangan yang menyakitkan di bagian otak yang disebut amigdala, ya, yang menciptakan respon. Ya, saudari, ketika ada orang punya trauma, maka responnya dia akan melawan trauma itu, atau dia lari, atau juga dia diam yang berlebihan terhadap pemicu yang tidak berbahaya di dalam setiap kehidupannya. Ini menjelaskan mengapa seseorang itu bisa marah-marah, ya. Tiba-tiba dia marah-marah, tiba-tiba dia menghindar, tiba-tiba dia mati rasa atau diam dalam setiap hidupnya secara tidak proporsional. Dia bisa melakukan itu di berbagai jam dan waktu dalam setiap kehidupan mereka. Inilah saudari secara psikologi, Bapak Ibu Saudari. Ya, trauma itu menyimpan kenangan yang menyakitkan di bagian otak. Lalu kemudian ada keterikatan, ya, coping mechanism atau cara mengatasi rasa sakit yang maladaptif di dalam setiap kehidupan jiwa manusia. Otak kita akan mencari pelarian cepat. Kemana contohnya? Seks. Bagi pria bisa seperti itu, juga bisa bagi wanita. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, mungkin bisa marah, mungkin juga bisa belanja, dan lain-lain. Itu untuk merangsang pusat kesenangan, ya, atau dopamin di dalam setiap kehidupan jiwa kita semua atau tubuh kita semua. Dan sementara, ya, itu bisa meredakan rasa sakit dari yang tadi, Bapak Ibu Saudari, trauma-trauma. Ini menjadi siklus kecanduan di dalam setiap kehidupan manusia. Dunia psikologi mengenal hal itu. Saudara, Allah mengerti bahwa dosa dan dunia yang jatuh telah melukai setiap hidup kita semua. Dia tidak menyalahkan kita karena merasa terluka, tetapi dia mengundang kita untuk membawa luka-luka itu kepadanya. Amin. Kita mengakui bahwa setiap luka, setiap keterikatan bukanlah tanda lemah iman, melainkan langkah pertama iman yang berani ketika saudara dan saya mengakui luka di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudari. Bukan tanda saudara dan saya lemah iman, tetapi ini langkah pertama kita. Langkah pertama iman yang berani, saudara, dengan mengakui setiap luka dan keterikatan itu di hadapan Allah yang hidup. Saat kalian merasa dilanda kecemasan ataupun kemarahan atau dorongan-dorongan untuk jatuh di dalam dosa, saudara, berhentilah sejenak. Tanyakan, apa yang sebenarnya saya rasakan di bawah ini? Atau mungkin saudara memiliki ketakutan, ya, rasa sakit apa? Saudara punya ketakutan seperti apa? Ini adalah bentuk memeriksa diri secara rohani dan psikologis, ya, dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ayo, berhenti sejenak ketika saudara dilanda kecemasan, dilanda marah, atau dorongan untuk jatuh dalam dosa. Tanyakan kepada dirimu, apa yang sebenarnya saya rasakan? Apakah saya mengalami ketakutan? Atau ada rasa sakit apa di dalam setiap jiwa saudara? Saudara, ambillah buku catatan,
Ya, di satu sisi saudara bisa menulis luka-luka saya. Saudara bisa tulis misalkan, oh saya ditelantarkan sama orang tua, saya dihianati, saya dipermalukan. Lalu kemudian di sisi yang lain tuliskan juga saudara ini kasih lihat Tuhan, keterikatan saudara. Ya, selain saudara membuat daftar kejujuran ini dalam trauma-trauma yang kita miliki, maupun keterikatan yang saudara miliki dalam setiap hidup saudara. Contohnya apa keterikatan? Oh saya scrolling media sosial secara berlebihan. Oh saya melakukan setiap tindakan pornografi ketika saya nggak ada orang dan lain sebagainya. Oh saya melakukan gosip, saya suka menjelekan orang dalam setiap kehidupan saya. Saudara-saudara dapat melihatnya secara tertulis, ya, itu membantu saudara, membawa saudara dari alam bawah sadar ke dalam terang. Seperti yang Daud lakukan di dalam Mazmur-Mazmurnya. Saudara, inilah yang pertama, kenali luka dan jiwa dalam belenggu setiap batin saudara. Kenali luka jiwa dan belenggu batin itu dalam setiap hidupmu, sehingga saudara dapat menemukan jiwa yang utuh, dipulihkan total di dalam Kristus dari trauma dan keterikatan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan, kita belajar mengenai penebusan Kristus. Inilah dasar teologis untuk pemulihan total. Disinilah Injil, disinilah kabar baik. Ya, Injil dan kabar baik itu bersinar dengan kemuliaan Allah. Banyak orang Kristen berpikir bahwa keselamatan hanya menyangkut jiwa kita di akhirat. Saudara, itu pengertian yang terlalu sempit. Keselamatan dalam bahasa Yunani adalah soteria, berarti pemulihan, kesembuhan, pembebasan, keutuhan yang menyeluruh. Itulah keselamatan, soteria. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan, lihatlah kembali di dalam Yesaya pasal 61. Ya, bagaimana dikatakan di sana ada merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembalasan. Yesus di kayu salib tidak hanya menanggung dosa-dosa kita, tetapi juga menanggung segala luka dan sakit penyakit kita semua. Saudara, salib itu memutus rantai keterikatan. Setiap keterikatan pada dasarnya adalah bentuk perhambaan dosa. Dan di salib Kristus mematahkan kuasa dosa. Amin. Di salib Yesus mematahkan kuasa dosa. Roma 6 ayat 6 sampai 7 dengan tegas mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kematiannya adalah kematian kita bagi dosa. Kematian Kristus adalah kematian kita bagi dosa. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita untuk hidup di dalam kebebasan yang baru. Amin. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati adalah kuasa yang sama yang mampu mematahkan setiap rantai keterikatan dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, salib itu memutuskan setiap rantai keterikatan. Salib juga mampu menyembuhkan setiap luka trauma di dalam setiap kehidupan kita semua. Yesus adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15. Dia tidak jauh, dia tidak acuh tak acuh terhadap setiap penderitaan-penderitaan yang kita alami. Dia memasuki setiap kegelapan-kegelapan kita yang paling dalam hidup kita semua. Luka-luka di tubuhnya yang bangkit adalah bukti abadi bahwa dia memahami setiap luka-luka kita semua. Darahnya yang tercurah tidak hanya membasuh dosa, tetapi juga menyucikan kenangan-kenangan yang terluka itu. Membasuh rasa malu, memulihkan identitasmu. Dia mengambil abu dan kain kabung keputusasaan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan sebagai gantinya dia memberi kita perhiasan kepala. Ya, dia memberikan perhiasan di kepala kita semua. Perhiasan kepala kemuliaan dan minyak untuk pesta, yaitu sukacita. Saudara, pemulihan total dimungkinkan karena Kristus telah menyelesaikan pekerjaannya. Ini bukan soal kita menjadi cukup baik untuk disembuhkan, tetapi ini tentang menerima apa yang telah Dia sediakan melalui sarana anugerahnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Dia sudah sediakan
tinggal saudara dan saya terima melalui anugerah di dalam Yesus Kristus. Sehingga terjadi pemulihan total di dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah poin kedua, kita belajar penebusan Kristus. Dan inilah dasar teologisnya Bapak Ibu Saudari untuk pemulihan total di dalam setiap hidup kita semua. Pekerjaan Kristus di kayu salib adalah penukaran atau pertukaran yang radikal. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita menjadi kebenaran atau menjadi kebenaran Allah. Dia mengambil dosa kita, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mendapat kebenarannya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yesaya 53 ayat 4-5, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia mengambil sakit, dia mengambil luka kita, supaya kita mendapat kesembuhan yang total daripadanya. Ini berarti keselamatan juga mencakup pembenaran. Status kita di hadapan Allah dibenarkan dan penebusan. Saudara, keselamatan itu mencakup pembenaran dan penebusan. Penebusan itu berarti pemulihan kondisi kita yang rusak ini. Kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus itu mengalami trauma dan keterikatan yang dalam setiap hidupnya. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah trauma kegagalan dan ketakutan Petrus pada saat itu. Tapi setelah kebangkitan, Yesus tidak hanya mengampuninya, tetapi secara khusus memulihkan jiwanya dengan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dalam Yohanes pasal 21. Saudara, Yesus membawa Petrus kembali ke tempat jatuhnya dan memulihkannya, mengubah rasa malunya menjadi sebuah panggilan di dalam setiap kehidupannya. Saudara, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Petrus mengalami pemulihan di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mengampuni setiap kehidupan Petrus dan memulihkan jiwanya, ya, sehingga setiap sakit ataupun trauma-trauma itu di dalam setiap kehidupan Petrus justru menjadi sebuah panggilan untuk dia hidup, berjuang untuk memiliki misi penginjilan di dalam setiap kehidupan Petrus. Saudara, di dalam psikologis praktis, prinsip ini selaras dengan konsep post-traumatic, ya, post-traumatic growth, pertumbuhan pasca trauma, dan juga neuroplastisitas Bapak Ibu Saudari. Maksudnya apa? Post-traumatic growth adalah ide bahwa melalui perjuangan dengan peristiwa hidup yang besar, orang itu tetap dapat mengalami pertumbuhan positif, termasuk apresiasi yang lebih besar terhadap hidup, hubungan yang lebih dalam, dan kekuatan pribadi yang baru. Ini adalah gambaran duniawi dari menjadi ciptaan baru di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itu ilmu psikologis mengenal post-traumatic growth Bapak Ibu Saudari. Jadi melalui perjuangan dengan peristiwa hidup itu yang besar itu, orang tetap dapat mengalami pertumbuhan yang positif dalam setiap kehidupannya. Lalu neuroplastisitas itu adalah kemampuan otak untuk membentuk jalur saraf yang baru. Artinya pola pikir dan reaksi lama itu ternyata bisa diubah. Saudara, dalam psikologis dikenal dunia atau nama itu. Dan tubuh kita ada kemampuan di dalam setiap otak kita semua untuk melewati masa-masa traumatik itu dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kekristenan kita percaya kuasa Kristus yang membangkitkan orang mati adalah kuasa yang dapat memperbaharui otak dan hati kita semua. Salib bukan hanya menghapus catatan dosa kalian di surga, tetapi juga mematahkan kuasa dosa dan luka atas setiap pola pikir maupun emosi dan perilaku kita selama kita hidup di bumi ini. Kalian tidak perlu lagi dikendalikan oleh masa lalu, ya, karena ada identitas yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap orang-orang yang mau hidup di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Mari, saat kalian diingatkan akan dosa atau luka-luka lama di dalam setiap hidup kalian semua, katakanlah dengan lantang, Kristus telah menanggung setiap dosa ataupun luka ini dalam hidupku. Sekarang saya memiliki kebenaran, saya memiliki kesembuhan di dalamnya. Saudara, sampaikan itu.
Ya, Kristus telah menanggung rasa malu saya. Sekarang saya memiliki martabat dari Dia di dalam setiap kehidupan saya. Praktekkanlah hal ini. Gantikan setiap pikiran negatif dalam setiap hidup saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi bagaimana pastor kalau cuma baca ayat? Ya nggak apa-apa baca ayat, satu pasal, satu ayat. Beberapa ayat saudara baca setiap hari. Atau saudara bersama-sama lewat channel Pastor Deso. Yang setiap hari saudara diisi setiap kebenaran-kebenaran yang mengaliri setiap jiwamu dengan air-air yang bersih. Ya, air-air kehidupan. Itulah yang akan membersihkan jiwamu setiap hari. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, terkadang kalau saya melihat, pastor doakan rumah tangga saya sudah mau hancur dan lain sebagainya. Saudara, pendeta juga kadang bingung mendoakannya. Ya, ada mungkin pendeta yang berdoa, oh Tuhan pulihkan rumah tangga kalian, Tuhan pulihkan hati kalian. Iya, tapi bagaimana caranya? Ya saudari, bagaimana setiap kekusutan hidup itu langsung dalam doa satu kali, terus kemudian bisa lepas semua? Rasa-rasanya menurut saya tidak bisa. Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan, harus dengan saudara mengisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya saudara, kekusutan dalam hidup saudara dan saya, akhirnya saudara terbuka satu persatu, terurai satu persatu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara mengisi jiwamu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, apalagi yang dibagikan lewat channel Pastor Deso. Amin Bapak Ibu saudari, ayo ya, gantilah pikiran negatif dengan kebenaran firman Tuhan. Saat pikiran kalian yang muncul ada pikiran-pikiran, oh kamu tidak berharga, ya ganti semua itu. Bapak Ibu saudari, aku berharga di mata Tuhan, aku mulia di mata Tuhan. Lakukan itu berulang-ulang. Saat kalian sedang membangun jalur saraf yang baru, ada kebenaran rohani juga yang baru dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah poin yang kedua, saudara diingatkan penebusan Kristus itulah dasar teologis dari setiap pemulihan total bagi setiap jiwamu dan jiwaku. Yang ketiga Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, jiwa yang utuh sehingga saudara dapat mengalami pemulihan total di dalam Kristus. Yang ketiga kita belajar bahwa jalan menuju keutuhan itu, saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan, ada proses penerapan penebusan dalam kehidupan sehari-hari. Ada proses yang kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya di dalam setiap penebusan Kristus. Lalu bagaimana kita mengalami pemulihan total ini? Ini bukan proses ajaib, simsalabim, lalu kemudian saudara berubah langsung satu hari. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, tidak. Ya, ini bukan proses ajaib yang instan, melainkan ini sebuah perjalanan iman yang progresif, yang terus berkembang, yang terus bertumbuh. Saudara, bagaimana kita mengalami pemulihan total ini? Yang pertama, belajarlah mengaku dan membawa ke dalam hadirat Tuhan, kepada terang itu di dalam Kristus. Saudara, akui setiap lukamu, akui setiap keterikatanmu kepada Tuhan di dalam doa. Ya, carilah pertolongan dari seseorang penasehat rohani, konselor-konselor Kristen, ya pemimpin-pemimpin gereja yang dewasa. Atau kalau di channel ini saudara bisa chat, ya saya berusaha untuk membalas setiap chat-chat itu secara pribadi bersama istri. Bapak Ibu saudari kasih oleh Tuhan, ceritakan, sampaikan, akui, ya, sehingga saudara dan saya yang pertama kepada Tuhan. Lalu kemudian saudara juga bisa mencari pertolongan dari seseorang yang sudah berohani lebih daripada saudara tentunya. Saudara, pengakuan itu meruntuhkan tembok isolasi. Ya, keterbukaan itu awal dari setiap pemulihan. Akui dan bawalah ke dalam terang dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, bagaimana kita mengalami pemulihan total ini? Saudara, raihlah identitas baru di dalam Kristus. Rengkuhlah identitas baru itu. Raihlah itu, kenakanlah itu. Kalian bukan lagi korban atau orang yang terikat. Amin. Kita bukan lagi korban atau bukan orang yang terikat dalam hidup kita semua. Kita semua ketika percaya kepada Yesus Kristus, saudara memiliki ya ciptaan yang baru. Saudara sedang mengenakan ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, gantikan kebohongan yang kalian percayai tentang diri kalian selama ini. Ya misalkan saudara berpikir, Pak Pendeta saya ini kotor, saya ini gak berharga, saya ini gak layak Pak Pendeta. Saudara, ganti semua itu semua kebohongan.
Ganti semua dengan kebenaran firman Tuhan. Kamu itu dikasihi. Saya ini dikuduskan. Saya adalah anak Allah. Amin, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ayo, rengkulah identitas baru itu. Kenakanlah identitas baru itu. Dapatkan itu di dalam Kristus. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami pemulihan total di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, belajarlah mengampuni. Belajarlah mengampuni. Pengampunan bukan membenarkan yang salah, bukan. Pengampunan adalah melepaskan hak untuk membalas dendam, untuk menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Mungkin kalian melihat, orang tuamu salah, anak-anakmu salah, pasanganmu salah. Mungkin secara etika moralnya salah dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudari, kita bukan membenarkan setiap sikap ataupun sifat perilaku mereka yang salah. Tetapi ketika kita mau mengampuni, saudara sedang melepaskan hak untuk membalas dendam dan menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Gak perlu membalas kepada anak-anak yang melukaimu. Gak perlu membalas kepada mungkin orang tua yang pernah melukai saudara. Tidak perlu. Serahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Ini adalah kunci surgawi yang membebaskan kalian dari penjara kepahitan yang meracuni jiwa kalian semua. Dengan saudara mengampuni, saudara akan dibebaskan dari setiap kepahitan-kepahitan. Kalau saya mau bilang Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kepahitan itu adalah sampah. Itu akan meracuni jiwa saudara. Kalau sampah ditaruh di rumah kita, Bapak Ibu Saudari, itu lama-lama akan menghasilkan bau untuk seluruh rumah. Maka kalau ada sampah, cepat-cepat kita buang. Bapak Ibu Saudari, kalau nggak ada tukang sampah yang bawa, kita yang bawa langsung ke tempat sampahnya untuk buang karena bau. Nanti kalau dari bau itu nanti timbul belatung dan lain sebagainya. Nanti kesehatan keluarga kita terganggu. Saudara, demikian juga kepahitan itu meracuni jiwa. Saudara, lepaskanlah pengampunan. Walaupun prosesnya sakit, tetapi sangat membebaskan. Amin. Saya ngomong gini nggak mudah. Bapak Ibu Saudari, bagi orang-orang yang pernah dilukai dalam setiap hidup mereka nggak mudah loh mengampuni. Jujur Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita harus melepaskan pengampunan. Supaya saudara, jiwamu dan jiwaku sehat. Amin. Pak Pendeta masih belum bisa. Saudara masuk lebih dalam hadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Temukan kasih-Nya. Kasih-Nya yang terus melimpah itu, yang akan memampukan saudara untuk memancarkan kasih yang sama kepada orang-orang yang pernah melukai saudara. Saudara akan dimampukan untuk mengampuni dalam setiap hidupmu. Saudara, dan yang keempat, bagaimana saudara dan saya mengalami pemulihan total. Bapak Ibu, berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara perlu dipenuhi Roh Kudus secara berkala dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak dapat mengusir kegelapan dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, kita harus mengisinya dengan terang. Bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam penyembahan. Bertekunlah dalam pembacaan firman Tuhan. Seperti yang sedang kita lakukan setiap hari. Sudah hampir 1 tahun. Secara intens saya melayani di channel Pastor Deso. Walaupun channel ini mungkin sudah ada dari 2-3 tahun yang lalu. Tetapi secara instan, stabil, konstan, terus menerus lewat pelayanan di channel Pastor Deso. Setiap pagi Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, kita belajar bertekun di dalam doa. Kita belajar bertekun dalam penyembahan. Kita belajar lewat perenungan firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita semua. Dan banyak jiwa-jiwa yang terberkati tentunya lewat pelayanan dari Pastor Deso. Semua bagi kemuliaan nama Yesus. Bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, semua itu karena Roh Kudus. Dan biarkan Roh Kudus, Sang Penghibur itu yang dijanjikan Yesus Kristus, menghibur, menegur, memulihkan setiap kehidupanmu dari dalam, dipulihkan setiap hari. Bapak Ibu Saudari, tentunya dengan doa dari setiap hamba-hamba Tuhan, penting. Tapi jangan lupa saudara pun juga bisa berdoa secara pribadi, kepada Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus secara berkala dalam setiap hidup saudara, sehingga aliran-aliran dari dalam yang memancar keluar, aliran-aliran yang bersih dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang kelima, saudara, bagaimana kita mengalami pemulihan total ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, berjalanlah berjalanlah bersama komunitas. Di gereja kami ada saudara komunitas namanya
ya, komunitas perempuan. Pokoknya komunitas perempuan, saya nggak usah sebutkan namanya. Tetapi komunitas perempuan, baik bagi pemimpinnya, baik bagi setiap jemaat-jemaat yang mengikutnya, mereka bersyukur memiliki komunitas perempuan ini. Bapak Ibu Saudara, dari wanita-wanita ini yang diadakan sebulan sekali dalam gereja kami. Ya, mereka merasa bersyukur, bertumbuh ya di dalam setiap hidup mereka. Mereka dapat saling menguatkan, berbagi testimoni kehidupan di tengah-tengah kehidupan mereka yang setiap wanita-wanita ini alami. Saudara, komunitas ini Allah desain untuk menjadi pemulihan bagi setiap tubuh Kristus. Ya, carilah persekutuan yang sehat, di mana kalian bisa menyampaikan setiap testimoni tanpa kalian takut untuk dihakimi. Sampaikan dengan transparan. Saya lagi mengalami demikian, keluarga saya lagi mengalami demikian. Saudara akan didukung, saudara akan diingatkan di dalam setiap kebenaran-kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, jadilah berkat, pendukung-pendukung yang setia lewat pelayanan ini. Ya, bertekunlah bersama. Saudara memulai dari awal 7:30 pagi sampai nanti selesainya Bapak Ibu Saudari, bertekunlah. Supaya saudara jiwamu terberkati lewat komunitas Pastor Deso. Kalau ada beban-beban yang berat, sampaikan, ceritakan lewat kolom chat Bapak Ibu Saudari. Ya, chat TikTok Pastor Deso atau DM Pastor Deso secara pribadi. Pastor begini. Nanti kalau saudara membutuhkan nomor WA, kami akan berikan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar. Ya jemaat-jemaat yang dikasihi, mungkin hari ini ada di antara kita jiwa-jiwa yang remuk, yang merasa terkurung dalam siklus dosa yang sama, yang membawa luka lama, yang juga mungkin masih ya membekas di dalam setiap kehidupan kita semua. Dengarkan suara Tuhan hari ini. Aku datang untuk menyembuhkan orang yang patah hati. Aku datang untuk membebaskan orang yang terbelenggu. Yesus tidak hanya menjanjikan kehidupan yang bertahan, tetapi ingat, Yesus juga menjanjikan kehidupan yang berkelimpahan yang sudah kita belajar beberapa hari yang lalu. Saudara, pemulihan total adalah warisan kita semua di dalam Kristus. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi utuh, disatukan kembali oleh kasih-Nya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua. Allah tidak mendesain kita untuk sembuh secara sendirian, tetapi kasih karunia-Nya akan mengalir melalui saluran-saluran, ya, lewat komunitas rohani, lewat channel seperti Pastor Deso seperti ini, ya Bapak Ibu Saudari, lewat gereja yang saudara ikuti setiap minggunya. Bapak Ibu Saudari, ya, kasih karunia akan mengalir melalui saluran-saluran seperti ini. Saudara bisa diajak untuk mengampuni nanti. Dan saudara diajak untuk memiliki ketekunan di dalam setiap hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Saudara, keutuhan adalah perjalanan. Ya, bukan tujuan yang instan. Kalau saudara pengen keutuhan bagi jiwamu, saudara, ini sebuah perjalanan yang panjang. Sama seperti saudara hidup. Ya, saudara bisa jalan. Saudara enggak tiba-tiba bayi lahir langsung kemudian langsung jalan, langsung lari dia. Kaget kita kalau seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu namanya bayi ajaib dalam setiap kehidupannya. Ya, bayi itu juga perlu berproses sampai dia dari makanan yang lembut dulu, dari bubur, ya, dari yang lembut-lembut air susunya ibunya ASI, ya, lalu kemudian dikasih susu, lalu kemudian mulai makan makanan bubur sampai nanti dia bisa makanan-makanan yang keras. Ya Bapak Ibu Saudara, sampai dia belajar berjalan jatuh sampai nanti dia bisa berlari. Ya, sampai anak saya tuh umur 3-4 tahun ya, 3 atau 4 tahun. Dia sudah ya sampai di atas lemari, lalu kemudian dia loncat terbang ke kasur Bapak Ibu Saudari. Ya, anak yang paling kecil nomor 3. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar. Keutuhan itu adalah perjalanan, bukan instan yang didapati dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya mencari Tuhan. Saudara kalau mau sembuh, kalau saudara mau pulih dalam setiap kehidupanmu, baik buat tubuhmu, kesehatanmu, jiwamu, dan lain sebagainya. Jangan cuma satu kali, sesekali saudara datang. Tekunlah. Akan ada kairos Tuhan dalam setiap kehidupan kalian yang bertekun. Akan ada waktu-waktu Tuhan untuk merahmati setiap kehidupan saudara dan saya. Cuman masalahnya waktu Tuhan itu, kairos Tuhan itu, saudara bisa datang sedikit, ya, cuman sekali 5 tahun, sekali 10 tahun.
atau sekali sebulan, itu tergantung respon hatimu. Itu tergantung ketekunanmu. Amin. Kalau saya sih rindu setiap minggu, setiap bulan merasakan kairos Tuhan dalam setiap perjalanan iman saya. Walaupun tidak setiap hari, tapi saya rindu seminggu sekali, sebulan sekali, per 2 minggu. Ya Bapak Ibu Saudara, dari kairos itu ada dalam setiap kehidupan kami, saya dan keluarga saya. Bapak Ibu ayo, ya kita belajar ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau saudara sudah menemukan lingkaran kepercayaan ya dalam setiap hidup saudara, ya di dalam setiap kehidupanmu ada lingkaran kepercayaan untuk mendukung setiap jiwamu supaya pulih. Saudara carilah 1 atau 2 orang yang aman, bukan di seluruh media sosial, untuk membagikan perjuangan kalian semua. Katakan sama bapak pendetamu, katakan sama kakak pembina rohanimu, saya sedang berjuang dalam hal ini Pak Pendeta. Doakan. Pak Pastor Deso, doakan saya. Ya, Pastor jangan lupa tanyakan kabar saya lagi ya minggu depan untuk masalah ini. Saudara temukan lingkaran-lingkaran kepercayaan, cycle yang membangun kepercayaan ini dalam setiap hidup saudara. Ya, ada beberapa nama yang setiap beberapa minggu sekali pasti dia akan chat, memberitahukan update setiap kondisi kehidupan rohani dan keluarganya. Minta dukungan doa, bahkan sudah ada yang menelpon dan lain sebagainya. Hanya untuk curhat, ya share, rindu untuk share berbagi. Nanti wanita sama ibu gembala. Kalau saudara pria juga rindu, saudara tinggal chat saja ya. Saudara yang kedua, saudara aplikasi praktis yang relevan yang bisa saudara gunakan ya untuk mendukung pemulihan buat setiap jiwamu. Saudara latihan pengampunan ya. Tulis surat kepada orang yang melukaimu. Ini contoh saja ya. Saudara bisa melakukan hal ini. Saudara bisa menulis di dalam surat itu kepada orang yang melukaimu. Tujukan buat orang yang melukai saya. Namanya ini, siapa namanya saudara sebutkan. Tuliskan semua rasa sakitmu. Tuliskan semua kemarahanmu di dalam surat itu. Tetapi setelah saudara tuliskan semuanya, ya, saudara sudah tuliskan surat itu. Saudara jangan kirim ya. Jangan saudara kirim ya kepada orang yang bersangkutan, jangan. Saudara jangan kirim surat itu. Saudara doakan surat yang sudah saudara tulis. Lalu kemudian saudara memilih untuk mengampuni nama yang tertulis di situ. Karena melukai saudara dalam ini, dalam itu dan lain sebagainya. Saudara sedang melepaskan hak untuk membalas dendam kepada Tuhan. Berkatilah mereka. Amin. Setelah saudara mendoakan setiap surat yang sudah saudara tulis itu, robek surat itu. Bakar surat itu sebagai tindakan simbolis. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara masih mengalami sakit ya dalam setiap hidup saudara, mengingat nama orang itu, orang B, orang C, lakukan ini. Ulangi proses ini. Karena pengampunan seringkali bukan peristiwa 1 kali, tapi berkali-kali. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini latihan pengampunan yang saudara bisa lakukan ya di dalam setiap rumah saudara, ya dalam setiap kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara ayo kita juga belajar praktekkan rasa syukur setiap hari dalam setiap hidupmu. Sebagai lawan dari pola pikir korban. Wah saudara merasa aku korbannya Pak Pendeta, Pak Pastor Deso. Aku merasa dizolimi, aku korban Pak Pendeta, aku merasa disakiti dan lain sebagainya. Saudara ketika kita bersyukur, kita ini sedang melawan pola pikir korban. Latihlah diri untuk menulis 3 hal yang perlu kalian syukuri setiap hari. Ini mengalihkan fokus kita, ya, mengalihkan otak kita dari masalah, Bapak Ibu Saudari, kepada pemecah masalah, yaitu anugerah di dalam Kristus. Inilah yang membangun ketahanan secara rohani dan secara psikologis dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Bapak, Ibu, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Allah, lihatlah salib itu, di kayu yang kasar itu. Bukan hanya dosa-dosa kita yang ditanggung, tetapi di sana setiap luka batin kita disentuh oleh bilur-bilurnya. Setiap rasa malu kita dipikul oleh hinaan yang dia tanggung di atas kayu salib. Setiap jerat keterikatan kita itu dipatahkan oleh kematiannya. Dan setiap keputusasaan kita diubahkan oleh kebangkitannya. Dia tidak hanya memanggil kita untuk menjadi lebih baik, tetapi dia memanggil kita untuk menjadi utuh. Saudara, mungkin selama ini kita hidup hanya dengan 30% dari kapasitas jiwa kita semua karena luka-luka itu. Mungkin kalian hanya 50%.
Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi hari ini Yesus berkata, cukuplah. Aku sudah membayar lunas 100% untuk keutuhan jiwamu. Dan 100% untuk kebebasanmu. Oleh karena itu, saudara, saya tidak mengajak kita untuk sekedar mengangkat tangan dan berdoa. Tetapi saya mengajak kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita. Bagian-bagian yang terluka itu, bagian-bagian yang terikat itu, bagian-bagian yang retak itu, kepada Yesus yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Amin. Kan ada lagunya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan ya segala perkara, atau memulihkan ya setiap kehidupan saudara dan saya. Dan seterusnya lagu itu. Saya lupa baitnya Bapak Ibu Saudari. Yang saya ingat dia sanggup saja ya. Saudara yang terkasih, bagi kalian yang berkata saya lelah membawa beban ini sendirian, saya rindu untuk utuh dan bebas. Saya mengajak kita semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita letakkan semua beban kita di kaki salib Kristus. Ini bukan tentang emosi. Ya, saya nggak mau ngajak saudara untuk berdoa lalu kemudian saudara nangis-nangis semata. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya. Tetapi ini sebuah keputusan. Keputusan untuk berkata, Tuhan, mulai hari ini aku percaya bahwa pengorbananmu itu cukup untuk lukaku. Aku berhenti berusaha menyembuhkan diriku sendiri. Aku menerima pemulihan total daripadamu setiap hari. Aku terima pemulihan itu di dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Datanglah, datanglah sekarang. Biarlah ini menjadi hari di mana perjalanan pemulihan totalmu dimulai. Jangan tunggu sampai sempurna untuk datang. Saudara, datanglah dalam keadaan terluka, dalam keadaan sakit. Dalam keadaan mungkin saudara berdosa tetapi saudara rindu datang kepada Tuhan. Datanglah dalam keadaan-keadaan itu. Biarkan Dia yang adalah dokter agung jiwa kita semua memulihkan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini untuk kebenaran-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi setiap jiwa kami. Terima kasih buat pesan firman-Mu hari ini. Biarlah itu boleh menyentuh setiap hati. Engkau adalah Allah yang melihat bukan hanya dosa kami, tetapi juga luka dan belenggu kami. Dan bagimu tidak ada yang mustahil. Oleh kuasa nama Yesus yang berdaulat atas segala kuasa kegelapan, kami memerintahkan setiap roh trauma, ikatan, luka masa lalu, lepas di dalam nama Yesus. Dari setiap cengkraman atas hidup kami, lepas di dalam nama Yesus. Aku berdoa, jikalau ada hari-hari ini setiap jiwa-jiwa yang masih mengalami keterikatan itu, kami lepaskan, kami putuskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Sekarang ya Roh Kudus, penghibur yang setia, kami undang Engkau untuk masuk ke dalam setiap ruang hati yang gelap dan terluka itu. Sentuhlah kenangan-kenangan yang paling menyakitkan dengan minyak yang baru itu, dengan jamahan Roh-Mu yang kudus. Ubahlah luka menjadi ladang berkat di dalam hidup kami. Ubahlah kepahitan menjadi pengampunan, dan ubahlah rasa malu menjadi martabat surgawi di dalam setiap hidup kami. Tutupi setiap kami dengan darah-Mu yang mahal ya Tuhan Yesus. Di dalam darah-Mu ada kuasa untuk menyucikan. Di dalam darah-Mu ada kuasa untuk memulihkan dan menguduskan. Berikanlah kepada kami keberanian untuk berjalan di dalam kemerdekaan ini. Tempatkanlah kami dalam komunitas yang saling mendukung, menguatkan, belajar kebenaran setiap harinya. Dan mulai saat hari ini, nyatakanlah dalam setiap hidup kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Engkau adalah Tuhan yang memulihkan. Jadikanlah kami semua saksi-saksi yang hidup dari kuasa pemulihan-Mu yang total. Semua ini kami serahkan dan kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Sang Pemulih, Sang Penyembuh, Sang Pembebas bagi setiap kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Diberkatilah setiap hati dan jiwamu. Diberkatilah setiap rumah tanggamu, keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, cucu-cucumu, opa omamu. Diberkati oleh karena Tuhan. Setiap bisnis usahamu, pekerjaanmu, studimu, Tuhan buat berhasil. Biarlah apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, semua bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami menerima berkat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan tambahkan berkat jasmani. Terlebih berkat-berkat rohani. Buat setiap hati yang tulus pada kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur. Demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara bisa menulis ya dengan cepat, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Kotanya mana? Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea, ya Brunei, ya Bapak Ibu Saudari, mungkin luar negeri, Bapak Ibu Saudari dimanapun kalian berada. Saudara, terima kasih buat kalian yang sudah menulis ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara atau dari negara saudara. Terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih juga buat kalian. Ya jangan ragu untuk tap-tap layar. Terima kasih sudah sampai 103.000 tap-tap layarnya. Terima kasih. Kita setiap hari berdoa lewat channel ini. Tap-tap layarnya kalau bisa setiap hari 100.000 ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Terima kasih juga buat setiap Bapak Ibu Saudari. Jangan ragu untuk tap-tap layar. Jangan ragu untuk share channel ini kepada setiap teman-teman, sahabat-sahabat atau orang yang sedang kita doakan untuk menerima Yesus. Saudara jangan ragu share channel ini kepada mereka semua ya. Saudara bisa share lewat WA, lewat status saudara, lewat IG, story dan lain sebagainya. Saudara bisa share channel ini kepada setiap mereka semua. Saudara juga jangan ragu untuk berbagi gift lewat pelayanan Pastor Deso. Jikalau jiwamu terberkati, kalau jiwamu tidak terberkati ya saudara nggak usah lempar-lempar gift, nggak usah terbangkan gift. Tapi kalau saudara terberkati, saudara bisa menerbangkan gift. Ya, saudara juga bisa absen di tombol love atas itu ya, yang angka 71, saudara bisa klik di sana. Saudara kalau mau mendukung pelayanan Pastor Deso, saudara juga bisa absen setiap harinya ya. Kalau saya klik nih tombol live ini Bapak Ibu Saudari, saya menemukan top fan-nya ya. Orang-orang yang setia itu Pak Diasa Aji, yang sudah absen. Bu Oliana Collins, ya Bu Mei, Bu Agnes Simba, Lilia, ya Hap, Ibu Imakulata, ini kelihatan di sini. Ya Bapak Ibu Saudari, Bu Rahel, Bu Resdi Dolox, Graseta, Bunda Cik, Douglas, Pondok Telur, Skysel, Alat Listrik Kenari, Bu Yuliana. Ya terima kasih buat kalian semua yang sudah absen di atas ya Bapak Ibu Saudari, Bu Wahyu Suroso, Bu Jenti Suhendar, ya dan lain sebagainya. Saudari terima kasih yang sudah absensi di atas. God bless you Bapak Ibu Saudari. Terima kasih juga yang sudah menerbangkan gift. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah berbagi lewat memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan donasi, ya support, kolekte, persembahan khusus untuk pembukaan TK yang kita butuhkan sekitar 70 juta dana yang kita perlukan untuk membangun TK. Saudara terima kasih buat setiap persembahan Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saya percaya ketika kita menabur, saudara menaburlah di tanah yang subur. Ya, kalau saudara tahu tanah itu subur, menaburlah di sana. Jangan menabur di tanah yang tandus. Ya, saudari ini kasih oleh Tuhan. Kita belajar untuk menabur. Dan ketika saudara mau tahu tanah yang subur atau tanah yang tandus, saudara berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, sehingga saudara dalam komando Roh Kudus nanti dia akan tuntun saudara. Loh ini kamu nabur loh di sana, kamu nabur loh di sini. Ini tanah yang subur, ini tanah yang subur. Karena saya yang menggawangi channel Pastor Deso, saya akan bilang channel ini tanah yang subur. Amin Bapak Ibu Saudari. Tinggal saudara dan saya berdoa kepada Roh Kudus untuk selalu mendukung channel ini dengan setia. Kalau saudara rindu mendukung, memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support terhadap pelayanan Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari bisa masuk di bio profil saya atau profil saya, nanti di sana ada BCA atas nama istri saya dan juga ada Social Bus. Pilihlah salah satu metode, saudara bisa menggunakan BCA atau saudara bisa menggunakan Social Bus. Ketika saudara sudah mendukung dengan memberikan persembahan syukur dan kasih, saudara jangan lupa di screenshot kembali kepada kami. Saudara memastikan persembahan saudara sampai, kami memastikan setiap persembahan yang saudara berikan sampai. Jadi kita sama-sama memastikan karena di luar kan banyak penipuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat kalian semua yang setia. Kemarin ada yang bertanya, sedikit saja saya membahas. Kalian semua percaya sama Yesus. Yesus kan gak ada yang lihat. Ya dia bilang seperti Yesus itu, orang-orang Kristen itu gak ada yang pernah lihat Yesus. Kenapa bisa percaya sama Yesus? Ada pertanyaan seperti itu walaupun kemarin di hide.
Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, ya memang saya pun pribadi tidak pernah melihat Yesus ya dalam setiap kehidupan saya. Sama seperti saya tidak bisa melihat udara, saya tidak bisa melihat angin dalam setiap hidup saya. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, tetapi saya tahu ya ada udara, ada angin. Ya saya bisa ngerasakan ada udara yang bisa saya hirup setiap hari, walaupun udara itu tidak bisa saya lihat. Saya hanya bisa merasakan udara dan angin. Demikianlah juga dengan kepercayaan kepada Yesus. Gak ada yang lihat Yesus, ya mungkin ada ya 1-2 orang ataupun mungkin per pribadi lewat setiap mimpi dan lain sebagainya. Tetapi banyak yang tidak melihat Yesus. Tetapi kenapa kita percaya? Saudara, karena kita belajar untuk menghadirkan Yesus di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita belajar untuk menemukan Yesus, baik dari literatur, baik di dalam setiap doa-doa secara pribadi, baik dalam setiap penyembahan, setiap kisah-kisah hidup dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga nama Yesus itu yang muncul di dalam pikiran, di dalam hati. Gak ada nama yang lain yang muncul. Makanya kenapa Pastor Deso bisa percaya kepada nama Yesus. Bapak Ibu Saudari, walaupun dia tidak saya lihat secara pribadi, tetapi saya bisa merasakan kehadirannya dalam setiap kehidupan saya. Yang menjamah, mengubah, memulihkan, menyediakan. Ya, begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saya sejak masa muda saya Pak Bu. Bukan sekarang-sekarang saja. Jadi sudah hampir 20-an tahun saya melayani Tuhan sejak masa muda. Saya menikah sudah hampir 15 tahun. Bapak Ibu Saudari dengan istri saya. Ya, istri yang pertama dan satu-satunya sampai akhir. Doanya Bapak Ibu Saudari ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, gampang kenapa kita percaya sama Yesus walaupun kita tidak melihat. Ya benar kata Pak Jisoo, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah percaya itu kita hadirkan setiap hari dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya kita taruh di pikiran kita. Jadi gak perlu berdebat sama saya tentang Yesus dalam kehidupan saudara. Tadi ada yang bilang, ada kenal Donditan? Saya gak tahu siapa dia Bapak Ibu Saudari. Dia juga gak tahu siapa saya Bapak Ibu Saudari. Ya, tapi yang saya tahu sejarahnya dia tadinya orang percaya, tetapi orang yang keluar lalu kemudian Bapak Ibu Saudari. Dengan akhirnya sekarang membawa Alkitab untuk ya menyatakan kebenaran versinya sendiri. Kamu gak dapetin mutiara kehidupan dalam hidupmu, makanya kamu keluar dalam keyakinan sebelumnya. Lalu kemudian kamu membagikan ya Alkitab yang kamu pahami menurut versimu. Padahal kamu sebelumnya tidak mendapati mutiara. Jadi Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, bagaimana kita mau belajar menemukan mutiara sedangkan kamu tidak mendapati mutiara. Jangan membagikan setiap kebenaran Alkitab yang tertulis di sana. Saudara harus menemukan mutiara itu dulu, baru kamu membagikan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Karena mutiara di dalam Alkitab itu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, adalah keselamatan di dalam Yesus. Itulah mutiara di dalam Alkitab. Kalau saudara sudah menemukan mutiara di dalam Alkitab, barulah kalian berbagi mengenai pribadi Yesus. Kalau kalian nggak mendapati kebenaran di dalam Alkitab, mutiara kehidupan itu, percuma kamu ngomongin Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, karena Alkitab adalah surat cinta daripada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi sampaikan kepada setiap orang-orang yang sudah lari dari keyakinannya dan sekarang membagikan Alkitab sesuai versi mereka sendiri. Ya, sudah menemukan mutiara belum di dalam Alkitab? Kalau belum menemukan mutiara di dalam Alkitab, jangan ngomong-ngomongin tentang Yesus. Temukan itu di dalam Alkitab dan temukan itu dalam setiap kehidupan pribadimu. Barulah kamu bersaksi. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Itulah indahnya kekristenan. Gak perlu kita perdebatkan. Kita yakini dengan bold Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dan saya percaya saya membagikan setiap kebenaran bukan berdasarkan kitab-kitab orang lain. Saya membagikan kebenaran berdasarkan kitab yang saya yakini, yang di dalamnya terdapat kebenaran dan mutiara kehidupan di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi ayo, Alkitab itulah sumber segala kebenaran. Ya, semua bisa menjadi referensi dalam setiap hidup kita semua. Karena saya juga percaya Bapak Ibu Saudari dalam budaya-budaya tertentu, misalkan ya, budaya Chinese, budaya Batak, budaya Manado, budaya Timur dan lain sebagainya, budaya mungkin di luar sana. Ada budaya-budaya yang penting, yang mengajarkan kebenaran, yang mengajarkan kita semua untuk melakukan kebenaran-kebenaran itu. Ya, serpihan-serpihan kebenaran. Kalau saya bilangnya itu serpihan-serpihan kebenaran yang bisa ditemukan dalam ajaran-ajaran yang lain. Tetapi sumber daripada kebenaran itu adalah Alkitab, enggak yang lain. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah indahnya ya, belajar kebenaran firman Tuhan di channel Pastor Deso. Saudara akan diperkaya dalam hasanah,
Ya, dalam setiap pemikiran, pengetahuan. Terlebih bukan hanya ditaruh di sini, tetapi ditaruh di sini. Dihadirkan Tuhan setiap hari lewat pelayanan Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi diberkatilah jiwamu selalu setiap hari. Ya, jangan bosan-bosan. Saudara ketika bangun pagi setengah 8 pagi sudah, wah pokoknya aku mau di TikTok, aku pengen lihat live Pastor Deso. Ya, di handphone, tadi TV. Ya, saudara bisa sampaikan ke TV, disalurkan ke TV supaya setiap anggota keluargamu mendengar. Ketika ada di TV kan jadi gede kan di ruang tamu. Jadi anak-anakmu bisa mendengar, ya istrimu bisa mendengar, suamimu bisa mendengar. Setiap orang-orang yang ada di rumahmu bisa mendengar kalau di televisi. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi beli alatnya. Itu ada alatnya dari handphone ke televisi atau dari kalau sudah ada smart TV kan udah otomatis itu ya. Ya Bapak Ibu Saudara bisa tinggal buka TikTok Live Pastor Deso. Ya, thank you buat kalian semua. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada. Ya, saudara dibilang kita sembah anak manusia. Iya, memang kita menyembah anak manusia. Memang kita sembah siapa? Bapak Ibu Saudara. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran yang menuju kepada Bapa, Bapak Ibu Saudari, saya yang percaya saja Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kita menyembah nama Yesus dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan di dalam Alkitab tertulis, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, kepadanya lah aku berkenan. Itu kepada Bapa. Ya, itu ditulis dalam Alkitab, Bapa sendiri yang menyatakan. Ketika Yesus mau dibaptis sama Yohanes Pembaptis, saudara kasih oleh Tuhan, dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Bayangkan bahkan dia sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Makanya nama Yesus itu ditinggikan di atas segala nama. Tidak ada nama lain di dunia ini selain kepadanya kita beroleh keselamatan. Hanya lewat Yesus. Kalau kamu mau datang kepada Bapa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, kalian hanya bisa menemukan Allah yang kalian sembah itu. Ya, kita semua Allah yang kita yakini, yang kita sembah, semua kita temukan di dalam Yesus. Di luar itu Bapak Ibu Saudari, sebagai iman kekristenan kita percaya semua fake. Ya Bapak Ibu Saudari, itu yang kita yakini. Sebagai iman Kristen loh. Saya tidak ngomong dari versi agama yang lain, tetapi dari versi Kristen kita harus meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang kita sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari, itulah indahnya menjadi orang Kristen. Saudara, nggak masuk akal iman Kristen. Semua agama itu kadang nggak masuk akal secara logika, tetapi hanya bisa dinalar Bapak Ibu Saudari, dan juga bukan hanya bisa dinalar, tetapi kadang subjektif. Ya, kita semua merasakan kehadiran Allah lewat setiap pribadi lepas pribadi. Dia menyentuh hati kita, kita bisa menangis. Lewat masalah kita bisa menangis. Kita bisa berjumpa secara dia lewat doa dan kita dikuatkan. Subjektif. Ya, tetapi dalam setiap iman yang subjektif itu saya juga percaya, saudara, kita bisa menemukan Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi tetaplah terus bertumbuh setia lewat channel ini untuk mengenal pribadi Yesus dan semakin terus bertumbuh dalam imanmu setiap harinya. Salam sekali lagi dari saya Pastor Deso. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini tidak ada live ya di siang maupun sore hari, tetapi besok kembali kita akan bertemu ya lewat channel Pastor Deso di program Refresh Reset setiap pagi setengah 8. Ya, saudara bisa tonton YouTube saya kalau saudara lagi mungkin mau beristirahat tidur malam, lagi istirahat siang, atau mungkin saudara lagi istirahat sore, ya, atau saudara sebelum tidur malam, atau lagi macet-macetan, lagi pulang kerja, lagi pergi kerja, saudara bisa tonton channel YouTube Pastor Deso. Kalau di sana saya hanya menghadirkan khotbah-khotbah ya Bapak Ibu Saudari, paling sekitar 45 sampai 1 jaman, ya nggak lama seperti ini kan bisa 2 jaman ya. Dan saya menikmati hal ini, ya, ini bukan beban bagi saya Bapak Ibu Saudari, ini menjadi kesukaan karena saya rindu nama Yesus Kristus. Banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kepada pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari, haleluya. Biarlah setiap kalian semua dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus memberkati. Makanya dukung selalu pelayanan channel Pastor Deso ya. Jadilah rekan sekerja Allah ya, dengan saudara-saudari setia mendukung, memberikan gift, mungkin juga memberikan persembahan-persembahan. Kalau Roh Kudus menggerakkan hati dan saudara terberkati dan saudara melatih kemurahan hati lewat pelayanan Pastor Deso. Disinilah kita belajar semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan mengirimkan lebih banyak jiwa-jiwa lagi
buat kalian semua yang setia. Makanya jangan bosan-bosan. Tap-tap layar, share, lalu kemudian saudara absen, apalagi kalau di sini di TikTok. Ya, saudara bisa menerbangkan gift, jangan bosan-bosan. Itu juga algoritma, ya Bapak Ibu Saudari, itu bisa membantu mengembangkan, ya, menyaksikan pelayanan Pastor Ndeso kepada setiap akun-akun yang baru. Ya, kita berdoa supaya Indonesia, Malaysia, Singapura, bahkan setiap negeri di mana kita tinggali, semua orang boleh percaya kepada Yesus. Makin banyak orang boleh percaya. Amin ya. Terlebih lewat juga, khususnya lewat pelayanan Pastor Ndeso. Tuhan Yesus memberkati saudari yang setia. Buat kalian semua, terima kasih loh ya buat waktunya. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada salah-salah kata, Pastor Ndeso juga minta maaf ya Bapak Ibu Saudari. Karena saya bukan manusia yang sempurna. Saya mau terus disempurnakan hari lepas hari untuk menjadi alat kebenaran, alat saksi di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati buat kalian semua dimanapun kalian berada. God bless you buat kalian semua. Salam dari saya Pastor Ndeso. Tetap kuat, tetap setia, tetap berlomba ya dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita semua. Jangan malas-malasan abis ini kerja Bapak Ibu Saudari, atau sambil kerja berbisnis usaha ya, tambah skill lagi apa yang saudara bisa kerjakan, tambah skill ya. Jangan pikir oh tuh udah tua pastor, enggak. Saudara masih sehat semua, ayo kita kerja, ayo kita berbisnis ya, ayo kita melayani Tuhan ya. Jangan habis ini saudara tidur lagi ya, rebahan jangan. Saudara isilah hari-harimu dengan tambah skill yang saudara nikmati, buat kue yang baru, masakan yang baru ya. Mungkin ada ilmu coding yang baru, mungkin ada ilmu AI yang baru, mungkin ada apalagi Bapak Ibu Saudari nyanyi teknik yang baru ya, suara yang saudara bisa latih ya, musik yang saudara bisa latih setiap waktunya. Ayo terus tambahkan skill dalam setiap hidup saudara. Amin ya. Haleluya. Terima kasih. Kata Bu, saya sambil masak, pastor tuh goreng tempe sampai gosong, asik dengerin firman tuh. Ya itu Bu Raya, udah beberapa orang yang sambil masak, sambil buat kue, sambil melakukan pekerjaannya, sambil nonton channel Pastor Ndeso. Diberkatilah kalian semua ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita memiliki kerinduan menghadirkan firman-Nya di setiap hidup kita, keluarga kita, di rumah kita semua. Amin ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Sekali lagi, saudara, salam dari saya Pastor Ndeso, bersih jiwa, menyegarkan, dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye. Haleluya.